Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Mustika Suganda. Saya Rahmalia Zantina. Saya Fitri Hetianti. Saya Kilandra Ajijah. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi client server atau streaming sederhana sekaligus mempraktikannya untuk memenuhi UAS Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan OBS untuk live streaming di YouTube. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami konsep live streaming dan workflow OBS Studio, yang kedua melakukan install serta konfigurasi OBS sesuai dengan kebutuhan siaran, yang ketiga yaitu mengintegrasikan OBS Studio dengan YouTube Live menggunakan streaming key, yang keempat yaitu mendesain scene profesional seperti kamera, layar presentasi, dan teks. Yang kelima yaitu melakukan live streaming YouTube secara mandiri dan terkontrol. Kemudian di sini saya akan memasuki ke dasar teorinya. Dasar dari teori OBS Studio atau Open Broadcast Software merupakan aplikasi gratis dan open source yang digunakan untuk merekam layar dan melakukan live streaming ke berbagai platform seperti YouTube, Facebook, dan Twitch. OBS bekerja dengan konsep skin dan short. Skin yaitu tata letak tampilan, sedangkan short yaitu komponen di dalam skin yang terdiri dari kamera, layar, gambar, dan teks. Oke, sekarang kita akan masuk ke praktik untuk melakukan live streaming YouTube menggunakan aplikasi OBS. Langkah pertama tentunya kita harus mempunyai aplikasi OBS-nya terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan aplikasi itu, kita masuk ke browser, lalu kita cari OBS project.com. Nah, setelah masuk ke halaman downloadnya, lalu kita pilih menu download dan klik download installer. Kita tunggu proses download aplikasi OBS-nya sampai selesai. Nah, setelah proses download aplikasi OBS ini selesai, silahkan kalian buka saja aplikasinya yang sudah di-download tadi, lalu klik yes. Kemudian akan tampil halaman seperti ini. Ini menginstruksikan bahwa kita akan menginstal aplikasi OBS ini dan akan muncul instruksinya. Ikuti saja instruksinya sampai selesai, tinggal klik next saja sampai masuk ke halaman OBS. Nah, halaman utama OBS-nya akan seperti ini. Di bagian sini kita bisa menambahkan berbagai macam settingan dari aplikasi OBS ya. Saya sudah menambahkan video capture device, deletekan OBS, text, sama window capture dan display capture. Di sini ada color sort. Ini untuk menampilkan warna solid di dalam scan OBS ini. Terus ada display capture. Di sini untuk menangkap tampilan layar dari komputer. Terus ada Droid Cam OBS. Ini untuk menangkap
video dari kamera Android melalui aplikasi Droid Cam. Terus di sini ada game capture. Game capture ini untuk menangkap gameplay dari game tersebut. Terus di sini ada image. Di sini untuk menampilkan slideshow gambar di dalam scan OBS. Di sini ada image slideshow. Di sini untuk menampilkan slideshow gambar di dalam scan OBS. Terus di sini ada media source untuk menampilkan file media, misalnya kayak video, kayak audio, atau maupun kayak PPT kayak gitu di dalam scan OBS ini. Terus ada teks. Di sini teks ini untuk menampilkan teks di dalam layar OBS ini ya. Nah, contohnya kayak hai. Oke. Nah, maka ini di sininya ada tulisan hai. Nah, terus selanjutnya di sini ada video capture device. Ini kegunaannya itu untuk menangkap video dari perangkat kamera atau capture card. Terus di sini ada VLC, video short. Ini untuk menampilkan video dari file media menggunakan VLC. Terus di sini ada window capture untuk menangkap jendela dari aplikasi tertentu. Jadi ini untuk menangkap jendela dari aplikasi tertentu selain layar OBS ini. Lanjut, di sini ada kayak ini start streaming. Ini buat streaming mau ke YouTube, mau streaming YouTube atau TikTok. Itu bisa. Ini recording. Ini buat ya ini kayak saya nge-record OBS ini. Kalau di stop, udah stop recordingnya. Terus ini start virtual kamera. Ini jadi kayak si kameranya itu virtual. Terus studio mode, di sini ada setting-setting Oh, ini ada appearance, terus streaming, terus output, audio. Kayak mau kita nge-setting audio kayak gitu. Ada video, ada podcast, ada accessibility, terus advance. Nah, sekarang kita akan melakukan live streaming ya di YouTube menggunakan aplikasi OBS yang sudah kita setting sebelumnya. Pertama, kita masuk dulu ke halaman YouTube, lalu klik buat, dan klik live streaming. Nah, lalu kita klik pelajari cara menggunakan encoder ini. Kita salin URL streamingnya, masuk lagi ke halaman OBS, klik file, dan klik setting, kemudian klik stream. Nah, kita masukkan URL yang sudah kita salin tadi di YouTube. Kemudian kita masuk lagi ke YouTube. Sekarang kita salin kunci streamingnya. Sudah disalin, kita kembali lagi ke OBS, lalu kita masukkan kunci streaming yang sudah kita salin dari YouTube tadi. Setelah itu kita klik apply dan oke. Nah, setelah ini kita klik start streaming. Sudah restart ya ini streamingnya. Lalu kita kembali lagi ke halaman YouTube. Ini selesai. Nah, sekarang kita sudah bisa melakukan live streaming di YouTube menggunakan aplikasi OBS ini.
di aplikasi OBS ini kita sudah melakukan streaming ya untuk disambungkan ke YouTube ya. Jadi kita sudah bisa melakukan live streaming di YouTube menggunakan aplikasi OBS ini. Di sini juga kita bisa melihat ini setelan streamingnya, bisa kita edit. Judulnya kita masukkan UAS Praktikum PTI. Kita juga masukkan deskripsinya kelompok UAS Praktikum PTI. Kita juga bisa disetting visibilitasnya, bisa untuk pribadi atau untuk publik ya. Lalu kategorinya kita pilih pendidikan karena ini untuk pendidikan. Bisa memasukkan juga gambar ya di streaming ini. Lalu bisa juga disetting untuk anak-anak atau tidak untuk anak-anak. Lalu bisa pembatasan usianya juga disetting. Setelah ini kita klik, setelah semua ini diedit, kita klik simpan. Nah, perubahan disimpan. Setelah selesai live streamingnya, kita akan akhiri live streamingnya. Nah, untuk mengakhirinya, kita akhiri dulu live streamingnya di YouTube ini. Akhiri live streaming. Kita klik, akhiri. Nah, sudah selesai ya. Lalu kita kembali lagi ke OBS-nya. Lalu kita klik stop streaming. Nah, live streamingnya sudah otomatis ya stop di YouTube dan di OBS-nya juga. Kita kembali lagi ke halaman YouTube. Ini edit di studio ya, kita edit. Masuk ke studionya. Nah, live kita muncul di channel kita. Nah, ada di bagian live. Hasil live kita tadi muncul di sini. Nih, ini privasinya bisa kita ubah-ubah juga. Terus ini hasil live kita tadi akan muncul di sini. Bisa kita hapus, bisa kita download juga. Nah, sebelum di-download kita bisa dibuka dulu. Untuk kesimpulannya yaitu OBS Studio digunakan sebagai alat utama untuk melakukan live streaming ke YouTube secara efektif dan profesional. Dengan menggunakan OBS, kita dapat mengatur dan menggabungkan berbagai komponen siaran seperti kamera, tampilan layar, audio, dan teks ke dalam satu tampilan atau disebut sequence yang terstruktur dan rapi. Konsep scan dan source pada OBS memungkinkan kita mengolah tampilan siaran sesuai kebutuhan kita. Melalui pengguna OBS Studio, proses integrasi dengan YouTube Live dapat dilakukan dengan mudah sehingga siaran langsung dapat berjalan secara stabil, terkontrol, dan berkualitas. OBS juga membantu kita dalam menyesuaikan resolusi, frame rate secara pengaturan studio dan video agar sesuai dengan kemampuan perangkat. OBS Studio juga menjadi solusi yang tepat untuk mendukung kegiatan presentasi, pembelajaran, dan penyampaian informasi secara langsung melalui platform YouTube. Sekian pemaparan materi dan praktik dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.